Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 156, Curhat. Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa sekarang. Rafa menundukkan kepalanya. Permasalahan dengan kedua orang tuanya dan kekasihnya sungguh membuat kepalanya ingin meledak. Apa kamu masih belum bisa meyakinkan Tante Sari dan Om Erik? Rafasha menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar tidak suka dengan Karin, jelasnya. Jika seandainya disuruh memilih, apakah kamu memilih wanita yang kamu cintai atau kedua orang tuamu? Davin memberikan pertanyaan untuk sahabatnya tersebut. Rafasha diam. Pertanyaan ini begitu sangat sulit untuk bisa dijawabnya. Tante Sari, wanita yang mengandung dan melahirkanmu. Sejak lahir hingga sekarang, dialah orang yang sudah ada untukmu. Dia selalu memberikan kasih sayangnya untuk kamu. Jika aku menjadi kamu, aku tidak ragu untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh mamaku. Seperti apa kasih sayangnya denganku, sudah tidak aku ragukan lagi. Namun berbeda dengan wanita yang akan aku pilih menjadi istri. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar tulus mencintaiku atau hanya pura-pura saja. Davin teringat dengan Berliana. Apa yakin seperti itu? Rafasha mengangkat sudut bibir sebelah kanan. Dulu aku memang sangat mencintai Berliana karena dia ada. Ketika aku baru merintis perusahaan ini, aku tidak melihat bahwa dia wanita yang mengejar harta. Mama tidak suka dengan dia, namun juga tidak punya pilihan untuk aku. Jadi wajar dong kalau aku maju dengan pilihanku. Dapat menjelaskan alasannya dulu. Rafasha diam ketika mendengar ucapan Davin. Sahabatnya sungguh tidak berpihak kepadanya. Aku tidak tahu apa yang membuat mama dan papa begitu sangat tertarik dengan dia. Meskipun tahu nama gadis yang dijodohkan dengannya, namun Rafasha tidak ingin menyebut nama gadis tersebut. Ia anti untuk menyebut nama gadis yang sudah membuat hidupnya berantakan. Mengapa seperti itu? Tanya Davin. Ia akhirnya menghentikan pekerjaannya dan mendengar keluh kesah dari sahabatnya. Dia tidak berasal dari keluarga orang kaya. Dia tak berasal dari keluarga berada dan terhormat. Bahkan dia anak yatim piatu yang sudah tidak memiliki orang tua lagi. Hanya saja, suatu papa bersahabat dengan papa dia. Apakah hanya alasan itu aku dipaksa untuk menikah dengan dia? Rafasha masih tidak memahami dengan alasan kedua orang tuanya. Apa yang membuat kedua orang tuanya menganggap gadis itu menarik dan istimewa? Davin diam dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh sahabatnya tanpa tahu harus berkata apa. Aku yakin mama dan papa tidak seutuhnya tahu tentang dia. Mereka baru bertemu ketika kedua orang tuanya mengantarkannya ke Jakarta untuk kuliah. Setelah mengantarkan dia ke Jakarta, kedua orang tuanya pulang ke daerahnya. Pada saat itu, mengalami kecelakaan dan meninggal. Aku tidak tahu apakah karena alasan itu mereka ngotot nyuruh aku nikah sama dia. Apakah hanya alasan kasihan dengan dia dalam mengorbankan kebahagiaan aku yang merupakan anak mereka. Betapa besarnya jasamu sebagai seorang anak yang membahagiakan kedua orang tua dan menuruti kehendak mereka. Kamu juga sangat berjasa karena kamu mengambil anak yatim piatu untuk menjadi istrimu. Kamu juga dapat keuntungan besar menjadi pemimpin perusahaan. Rafasha semakin kesal ketika mendengar jawaban Davin. Entah apa yang menjadi kriteria mama dan papa memilih menantu. Apakah hanya berdasarkan rasa kasihan saja? Apa mereka tidak memilih menantu berdasarkan kualitas, wajah, dan status? Meskipun aku tidak mengetahui siapa gadis yang dipilih oleh Om Erik dan Tante Sari, namun aku yakin bahwa gadis itu sangat baik. Selama ini Davin tidak pernah tahu tentang sosok yang menjadi calon istri sahabatnya, karena Rafasha tidak pernah mau menyebut nama gadis tersebut. Di mata mereka, Karin itu sangat tidak baik. Padahal, apa buruknya Karin? Dia gadis mandiri, cerdas,
karirnya juga sangat bagus. Davin hanya menggaruk kepalanya karena tidak tahu harus memberi masukan apa. Kamu tahu, Vin, aku tidak suka dengan gadis manja yang tidak dewasa, kekanak-kanakan. Umurnya saja baru 20 tahun. Gadis ingusan yang pasti sifatnya seperti anak kecil. Aku suka gadis yang dewasa seperti Karin. Usia Hana 22 tahun, tapi tidak seperti anak kecil. Dapat teringat seperti apa sifat istrinya. Ya, tidak bisa disamakan dong. Kalau istri kamu punya mama tiri, wajar kalau dia mandiri. Kamu tidak bisa menilai orang dari usia. Terkadang ada yang masih 20 tahun, tapi dia sudah berpikir sangat dewasa. Pola pikirnya. Pusing aku, Vin. Mana papa ngancam lagi, kalau nggak nikah sama dia, aku nggak bakalan dapat kekuasaan untuk memimpin perusahaan. Bahkan perusahaan cabang saja dikasih ke orang lain. Bukan aku anaknya, hanya karena aku tidak mau menuruti kehendak mereka. Kau bayangin itu, padahal aku ini anak satu-satunya. Masalah pekerjaan, hasil bekerja aku tidak pernah mengecewakan. Aku tidak pernah bermain-main dengan perusahaan. Rafasya memang serius dan bertanggung jawab, begitu sangat serius dengan pekerjaannya. Namun tetap saja, papa tidak memberikannya kekuasaan, karena alasan dia yang tidak mau menerima perjodohan. Tunggu sebentar, Davin mengangkat tangannya, agar sahabatnya itu berhenti berbicara. Ada apa? Kening Rafasya berkerut ketika menang sahabatnya. Aku akan bayangkan. Davin diam dan menundukkan kepalanya, sambil memegang keningnya seakan dirinya sedang berpikir. Aku ngomong serius, Vin. Jangan diajak bercanda. Davin tertawa. Sekarang Karin marah sama aku karena masalah ini. Kenapa kamu tidak putusin Karin? Tanya Davin. Karin tidak ingin putus dari aku. Dia begitu sangat mencintai aku. Aku juga sangat mencintai dia. Davin akhirnya hanya diam dan mendengar setiap celotehan yang keluar dari mulut sahabatnya. Baiklah, aku sudah mendengarkan apa yang kamu katakan. Sekarang, silakan pergi. Aku banyak kerjaan. Davin mengusir Rafasa. Gitu kamu ya, Vin, sama teman. Permisi Pak Davin, Pak Effendi datang mencari Anda. Sekretaris Davin beritahu. Suruh masuk, ucap Davin. Rafasya menghentikan obrolannya ketika mengerti siapa saat ini datang. Selamat pagi menjelang siang Pak Davin, sapa pengacara Effendi. Pria itu menjabat tangan kliennya. Iya Pak Effendi, jawab Davin yang sedikit menganggukkan kepalanya. Pak Rafasya, Effendi tersenyum memandang Rafasya dan menjabat tangan pria yang duduk di sebelahnya. Iya Pak Effendi, Rafasya sangat mengenali pengacara Effendi, karena pengacara Effendi juga dipakai oleh keluarganya. Begini Pak Davin, Pak Fatan menghubungi saya dan minta saya menambah tuntutan untuk Ibu Berliana. Apakah itu benar? Tanya Effendi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.